terpancar melalui dan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya, haleluya, amin. Saya serahkan selanjutnya kepada Kak Putra. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari ini, haleluya. Mungkin suaranya kurang begitu baik, saya mohon maaf, saya sudah coba perbaiki tapi belum bisa. Tapi pagi hari ini tidak mengurangi sukacita kita, men. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema yang saya pikir kita perlu kembali, saya dan kita semua kembali diingatkan bahwa tahun ini kita belajar tentang iman, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan karena iman, bagaimana kita bisa melewati setiap badai dalam kehidupan semua karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang penting juga kita pelajari dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana hubungan iman dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Boleh dibantu slide-nya, Kakak Adin? Ya, terima kasih Kakak Adin. Nah, hari kita akan belajar sama-sama bagaimana iman itu termanifestasi di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, tetapi terlihat dari kehidupan kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sering sekali kita berpikir bahwa iman yang disertai perbuatan itu hanya berbicara tentang kalau kita mendoakan sesuatu harus ada tindakan iman yang harus kita lakukan. Tetapi di lain sisi ternyata orang yang beriman terlihat dari perbuatannya. Dalam khusus hari ini kita belajar tentang konteks perbuatan kita, buah dari iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam Titus 1 ayat 16 berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dari ayat ini kita melihat bahwa kita tidak sekedar beriman, mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan kita menyangkal Dia. Jangan sampai iman kita hanya sampai kepada perkataan kita, penyataan iman kita, tetapi perbuatan kita malah menyangkal iman kita kepada Kristus. Iman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus ada tindakan iman, ya. Dan itu harus terlihat dari tindakan-tindakan kita. Dalam Titus 1 ayat 16 dikorelasikan dengan tindakan itu, mereka keji, mereka durhaka, mereka tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Maka dari itu pagi hari ini saya dan kita semua, mulai perenungan kita pagi hari ini, mari kita diingatkan kembali agar tindakan kita itu ada tindakan orang yang percaya kepada Yesus, mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada 3 hal yang hari kita akan hubungkan dengan iman. Yang pertama adalah iman dan kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, bagaimana iman kita kepada Kristus terlihat buahnya dengan apa? Salah satu dari perbuatan kasih kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini mulai doa pagi di aplikasi Zoom. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita berkata aku mengasihi Allah, aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada Allah, tetapi kita membenci saudara kita, saudara dalam hubungan keluarga, saudara dalam hubungan pertemanan, saudara dalam komunitas rohani. Kalau kita membenci, firman Tuhan berkata, kita adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak terlihat.
Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Saya tahu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, mengasihi orang yang memfitnah kita, mengasihi orang yang menipu kita, mengasihi orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Itu sesuatu hal yang tidak mudah secara manusia. Tetapi kasih Allah yang sempurna, yang rela mati buat kita saat kita belum mengasihi Dia, yang hadir melalui pribadi Roh Allah dalam kehidupan kita. Dengan kasih yang sempurna itulah kita bisa mengasihi saudara kita yang membenci kita. Kasih Allah yang sempurna itulah yang terpaku di kayu salib. Dengan kasih itulah kita bisa mengasihi saudara kita yang mengkhianati kita, yang menipu kita, yang merugikan kita. Dengan kasih Allah lah kita dimampukan. Kalau dengan kekuatan manusia tidak mungkin. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tahu pencapaian kita adalah saat kita menutup mata dipanggil Tuhan. Kita ditemukan adalah orang-orang yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, dengan kekuatan manusia kita nggak mungkin. Tetapi karena kita percaya, beriman kepada Allah, kasih-Nya yang sempurna menyempurnakan kita. Dengan kasih itulah kita bisa mengasihi saudara yang kelihatan. Karena dari situ kita bisa belajar mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir pagi hari ini, mari melalui perenungan kita pagi hari ini, kita diingatkan. Iman kita kepada Allah harus terlihat dari apa? Yang pertama, ada buah kasih. Saat kita berkata kita mengasihi Allah tapi membenci saudara kita dikatakan adalah pendusta. Sekali lagi, ini tidak mudah kalau tidak bersama Allah. Roh Allah lah yang memampukan kita. Selalu banyak di antara kita yang hari ini mungkin memiliki rasa pahit, rasa kesal, dendam, marah kepada sesama kita, saudara kita. Biarlah melalui perenungan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan hati kita untuk kita bisa mengasihi saudara kita. Hal yang pertama, iman itu berhubungan dengan kasih. Biarlah iman kita kepada Allah terlihat oleh kasih kita kepada sesama. Yang kedua, iman dan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini sering sekali kita dengar, kita baca, bahkan mungkin kita sebagai beberapa hamba-hamba Tuhan yang mungkin mengkhotbahkan ayat ini. Tetapi saat sungguh-sungguh kita merenungkan bagaimana kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita bisa bersukacita, tetapi sukacita kita karena hal-hal yang di luar Tuhan. Sering sekali tanpa kita sadari, kita katakan kita percaya kepada Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi sering sekali sukacita kita ditentukan oleh situasi di luar Tuhan. Sukacita kita saat kita mendapatkan sesuatu yang hanya sementara. Tuhan mau dari kebenaran firman Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan harusnya terlihat dari apa? Sukacita kita hanya karena ada di dalam Tuhan. Sering sekali tanpa kita sadari, sukacita kita hanya saja dipengaruhi oleh situasi keadaan di luar kita. Padahal Tuhan mau sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Keadaan luar boleh tidak berubah, tetapi karena kita ada di dalam Tuhan, kita tetap menikmati sukacita bukan karena dunia, tapi karena Allah di dalam kita melalui pribadi Roh Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, sukacita itu ungkapan rasa. Bagaimana kita menikmati setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang Tuhan izinkan. Adakah pagi hari ini kita bersuka cita
walaupun kita belum mendapatkan apa-apa. Kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan masih mengizinkan kita membuka mata kita. Apa kita sadari bahwa pagi hari ini ada begitu banyak orang tidak lagi bisa membuka matanya? Ada begitu banyak orang pas membuka mata dalam keadaan di rumah sakit terbaring. Kalau kita hari masih Tuhan izinkan membuka mata kita, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, mengikuti ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom ini. Apakah itu bukan suatu sukacita dan kita memberikan ucapan syukur? Karena kita percaya, kita beriman kepada Tuhan bahwa hari ini juga adalah hari yang terbaik yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Satu hari lagi Tuhan izinkan kita menikmati bagaimana Tuhan menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Untuk sepanjang hari ini ada penyertaan Tuhan. Kalau sukacita kita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi sepanjang hari ini kita tahu semua atas izin daripada Tuhan. Bagian kita adalah tetap di dalam Tuhan. Apabila kita beriman di dalam Tuhan, Tuhan akan tetap berikan sukacita walau situasi keadaan tidak memungkinkan untuk kita bersukacita. Karena kita beriman kepada Tuhan, sumber sukacita kita berbeda dengan orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan. Kalau kita sama saja beriman dengan Tuhan dengan tidak beriman kepada Tuhan, sumber sukacita kita, apa bedanya kita beriman kepada Tuhan? Pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya dan kita semua kembali diingatkan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa pakai kata senantiasa? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ada hari-hari buruk yang akan kita lewati? Ada hari di mana kita melewati badai, di mana hari di mana kita bisa mengalami hal-hal yang tidak ingin kita alami. Apakah firman Tuhan ini kelewat bahwa ada hari di mana kita akan mengalami hal-hal itu? Kenapa dikatakan senantiasa? Biar firman Tuhan hari ini kita renungkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya dan kita semua. Hanya di dalam Tuhan kita bisa senantiasa bersukacita. Di luar Tuhan kita nggak akan mungkin mampu senantiasa bersukacita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, Om dan Tante, hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Saat kita beriman kepada Tuhan, kita dimampukan bersukacita, melihat ada setiap campur tangan Tuhan atas seizin daripada Tuhan setiap musim dalam kehidupan. Sekali lagi, keadaannya boleh tidak berubah, tetapi karena ada pribadi Roh Allah yang memimpin dalam kehidupan kita, hati kita yang diubahkan, kita bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Saya berharap apapun keadaan kita pagi hari ini, kalau kita tetap beriman di dalam Tuhan, biarlah sukacita Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang bisa kita rasakan saat kita beriman di dalam Tuhan, kita harusnya menikmati damai sejahtera. Saat kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, ada damai yang Tuhan berikan. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat kita yang dibenarkan karena iman, percaya kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ada dalam damai sejahtera dengan Allah. Hanya dengan Allah ada damai sejahtera. Saya ingat bahwa mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Ada seorang ibu yang berkendara naik pesawat terbang dari kota A ke kota B. Dalam perjalanan pesawat itu terjadi turbulensi, terjadi cuaca yang buruk yang membuat pesawat itu begitu mengalami goncangan.
Semua orang mengalami kepanikan. Tetapi menarik, dalam seluruh beberapa orang yang ada di dalam pesawat, hanya satu orang ibu yang tetap tenang, tetap beraktivitas seperti biasa orang menunggu pesawat landing. Dan karena penasaran, setelah turbulensi berjalan dengan begitu beratnya, dan akhirnya pesawat bisa tenang, padahal begitu banyak, hampir semua orang mengalami kepanikan. Tetapi seorang ibu ini tetap tenang, dan akhirnya ada seorang bapak bertanya kepada ibu ini, "Ibu, kenapa ibu sepanjang turbulensi tadi di pesawat, semua orang panik, semua orang begitu sangat terganggu dan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa ibu begitu tenang sekali?" Menarik, ibu ini berkata, "Bapak, saya dari kota A ke kota B. Kalau pesawat ini landing dengan baik sampai di kota B, saya bertemu kepada anak saya yang kedua. Tetapi kalau turbulensi tadi pesawat ini mengakibatkan tidak sampai ke kota B dan akhirnya saya meninggal, saya akan ketemu dengan anak saya yang pertama di sorga. Makanya membuat saya tetap tenang. Karena saya percaya hidup anak saya takut akan Tuhan. Dia ada berada dengan Bapa di sorga, karena dia sudah pergi mendahului saya. Dan saya juga percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saya dipanggil Tuhan melalui situasi keadaan pesawat ini jatuh, saya juga percaya saya akan sampai ke sorga. Dari ilustrasi cerita sederhana ini, kita percaya bahwa kita belajar bahwa saat kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, iman dan pengharapan kita taruh kepada Allah, kita berjalan dengan Allah melalui pribadi Roh Allah dalam hidup kita. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada damai sejahtera. Biarlah iman kita kepada Kristus menolong kita, mengingatkan kita ada pribadi Roh Allah dalam kehidupan kita, diberikan damai sejahtera. Hari Minggu kemarin, bagi yang merayakan tahun baru Imlek, semua saling menyapa, satu gereja saling menyapa. Setelah menyapa, selalu pembicaraannya tentang bagaimana situasi keadaan politik tanggal 14 Februari. Ada satu kalimat seorang bapak berkata, apapun yang kita bicarakan ini, Tuhan pasti pegang kendali. Siapapun yang menjadi pemimpin terpilih, semua dalam kontrolnya Tuhan. Kita jangan berdebat, kita jangan ribut. Tuhan pasti yang mengizinkan siapapun berdiri. Dan Tuhan tahu, kalau orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera. Biarlah apapun keadaan kita hari ini, apapun yang kita khawatirkan hari-hari ini, apapun sedang menjadi pergumulan kita, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita yang dibenarkan karena iman, biarlah damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus dipenuhkan dalam hati kita. Biar pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua yang hadir hari ini mulai ibadah doa pagi diberikan kedamaian untuk melewati menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kalau Tuhan izinkan kita melewatinya, biarlah damai sejahtera Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.